Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir kita, itu tentang manajemen gudang. Ada beberapa hal di sini yang ingin ditekankan ya. Ini terkait dengan pengelolaan gudang, operasional atau teknis, bagaimana mengatur gudang sehari-hari. Baik, sedikit tambahan dari materi sebelumnya terkait dengan penataan gudang, terkait dengan layout. Kalau kemarin kita menyusun layout itu menggunakan metode kuantitatif, ya, metode yang menggunakan model matematik. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini sebenarnya tidak hanya dalam gudang, tapi juga di dalam merancang lantai produksi, bahkan di aspek lain, bidang lain, itu kantor atau apapun terkait dengan penataan layout, ini bisa menggunakan metode kualitatif. Nah, ini salah satu metode kualitatif yang sering dipakai orang, metode ARC namanya, Activity Relationship Chart ya. Metode ini menggunakan prinsip kedekatan ya, kedekatan. Nanti saya jelaskan secara ringkas materi ini. Nah, kita mulai yang pertama dulu dengan tahapan ya, metode kualitatif. Ini tahapannya secara umum ya, bisa saja nanti ada yang loncat atau ada yang bertambah pada referensi lain ya, tidak masalah. Yang pertama adalah tahapannya adalah menentukan pusat kegiatan. Pusat kegiatan ini artinya kalau di produksi biasanya stasiun kerja ya, atau departemen ya, misalnya departemen pemotongan, departemen pengadukan ya. Jadi bagian-bagian pekerjaan atau tahapan proses produksi. Kemudian mempersiapkan ARC ya, ARC nanti saya jelaskan seperti apa ARC. Kemudian ARC dengan pusat kegiatan. Kemudian menentukan alasan kedekatan, kemudian membuat worksheet, kemudian blok template, kemudian menentukan kebutuhan luas, membuat AAD ya, art allocating diagram, terakhir baru menambahkan aspek estetika. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah menentukan pusat kegiatan. Ini contoh di gudang. Ada pusat kegiatannya namanya bagian penerimaan, ini yang umum ya. Dan ada bagian pemeriksaan. Kemudian ada bagian storage, penyimpanan, ada bagian kantor, ada ruang pekerja, ruang peralatan, bagian pengecekan akhir, dan ada bagian pengiriman. Ini contoh-contoh pusat kegiatan yang ada di gudang. Oke, nah ini adalah template dari ARC, Activity Relationship Chart. Oke, ini saya jelaskan. ARC ini menggambarkan hubungan antar pusat kegiatan. Nah, ini contoh ARC. Ya. Ini menggambarkan kode atau huruf juga boleh, 1, 2, 3 ya, berapa jumlahnya. Nah, ini contoh pusat kegiatan. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Ini contoh pusat kegiatan. Ada namanya, yang pertama itu bagian cold storage 1. Nah, ini ya. Ada cold storage 2, ruang proses, air blast freezer, pengiriman, anteroom, dan pencucian. Nah, ini adalah pusat kegiatan ada di sebuah gudang. Kemudian, nah setelah kita isikan nomor, kemudian pusat kegiatan, kemudian kita lihat hubungannya. Hubungan antara masing-masing pusat kegiatan. Contohnya antara A dan B. A dan B. Ini A, ini atas. Ini, jadi kalau di sini kita lihat ya, yang segi 4 ini, segi 4 tepat. Ya. Berarti ini menghubungkan antara A dan B. Kalau kita lihat ini segi 4 ini, oke. Nah, ini berarti menghubungkan antara A dengan sini. E, ini A, gitu. Kalau ujung
Ya, ini ya, berarti ini menghubungkan antara yang A dengan G. Tapi kalau di sini ini menghubungkan antara D dan E. Nah, yang pertama kita lihat cara mengisinya, ya. Cara mengisinya. Yang untuk mengisi masing-masing ini, masing-masing peta ini, belak tupat ini diisi dengan huruf 3 jenis 6 sebenarnya. Ya. A, E, I, O, U. Satu lagi X, ini lupa di sini. A ini harus dekat, E sangat penting untuk didekatkan, I ini penting, O ini tidak ada, ini penting tidak penting ya, menengah ya, unimportant tidak perlu, kemudian ada satu lagi X, tidak boleh didekatkan. Ini contoh, saya kisi contoh ini, yang ini isinya A, ya, A. Berarti antara A dan G itu wajib dekat, ya, wajib dekat karena lambangnya di sini A, wajib dekat. Sementara yang di bawahnya ini 1, 3, 4 ini adalah menggambarkan apa alasannya harus didekatkan. Nah, ini contoh alasan. Urutan aliran proses, kontak personel yang sering dilakukan, aliran informasi, aliran produk, menggunakan tenaga kerja yang sama, derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan, keamanan produk. Ya. Nah, ini alasan untuk didekatkan ataupun dijauhkan. Ini contoh, ya. Contoh, ini antara D dan E, air blast freezer dengan E pengiriman, ini X. Berarti dia harus dijauhkan. Ya. Dijauhkan, ya. Alasannya apa? Dibuatkan di bawah ini. Nah, ini karena apa? Contohnya di sini tidak pakai alasannya. Harusnya diisi di bawah. Kalau A itu biasanya untuk 3 alasan, ya. E itu 2, I 1, O itu tidak ada, X itu untuk 3 alasan juga, tapi alasan yang membuat dia harus berjauhan. Misal contoh, ruang makan dengan WC, itu kan harus dijauhkan, ya. Atau ruang penyimpanan bahan mudah terbakar dengan api, dengan sumber mesin, ya. Dengan mesin itu harus dijauhkan. Itu contoh. Nah, setelah ARC ini kita isi, ya, ini alasan tadi, kemudian kita sambung ke worksheet. Worksheet ini gambarannya, ya. Ini melihat hubungan antara masing-masing, direkap sebenarnya, rekap. Contoh cold storage 1 yang tadi, ini itu dengan cold storage 2 hubungannya O, ya. Cold storage 1 dengan ruang proses U, dengan air blast freezer U. Jadi direkap di sini. Yang U yang 1 ini dengan apa saja, ya. Ini untuk worksheet. Contoh saja ada 2. Kemudian kebutuhan luas, ya. Selanjutnya kita tentukan berapa kebutuhan luas untuk masing-masing fasilitas tadi. Ini contoh, cold storage 1 butuhnya 10 kali 20 meter. Cold storage 2 sekian. Ini berarti adalah berdasarkan hasil pengukuran. Setelah kebutuhan luas didapatkan, kemudian kita bikin yang namanya AAD, ya. Jadi AAD, ya, itu menggambarkan template yang sudah dekat dengan layout jadi, ya. Contoh mana tadi yang dekat, ya. Ambilnya dari sini, cold storage. Lihat, dia A-nya itu banyaknya dengan mana, ya. Misalnya cold storage ini A-nya itu kalau kita lihat di sini, ya, A itu dengan nih E, F dan G, ya. Maka nanti di sini cold storage 1 A itu dengan F dan G, E, F, G. Jadi kita isi mati, nanti ruangan A cold storage 1 itu akan dikelilingi oleh 3 ruangan karena dia berdekatan. Ini contoh lain, ya. Misalnya ini A, ya, berarti di sini mungkin nanti E, ini F, ini G. Jadi dia saling berdekatan. Nah,
Kemudian ini yang namanya AAD, Art Allocating Diagram. Ini sudah mirip dekat dengan layout akhir. Nah, ini sekilas saja saya jelaskan metode kualitatif. Jadi kalau misalnya ingin lebih mendalami, ya, banyak tersedia jurnal ataupun artikel-artikel terkait dengan ARC. Ya. Oke, selanjutnya adalah ini bagian akhir ya, yang tidak lepas dari kegiatan pergudangan, yaitu penggunaan teknologi di warehouse atau di gudang. Ya. Nah, kenapa teknologi ini dibutuhkan? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, jumlah barang di gudang itu banyak dan bervariasi. Udahlah banyak bervariasi. Ini kalau kita kendalikan secara manual, ini tidak memungkinkan. Contohnya saja dalam hal pencarian, ya, pengelompokan dan pencarian. Mencari barang A, itu taruhnya di sini. Itu kalau secara manual kita kerjakan, itu lama. Balik kertas dulu. Ya. Tapi kalau dengan teknologi informasi, tinggal diketikkan misalnya kodenya, ini keluar posisinya ada di rak sekian misalnya. Kemudian aspek tracking ya. Tracking ini ketelusurannya ya. Ketelusurannya lebih mudah dilakukan. Jadi sangat membantu sekali meningkatkan efisiensi produktivitas gudang dengan teknologi informasi. Mungkin kalau gudang di rumah kita tidak terlalu susah ya, tapi kalau gudang di industri itu barangnya itu sangat banyak. Nah, ini salah satu contoh teknologi informasi ya, namanya WMS, Warehouse Management System. Ya. Ini saya ambil dari punyanya ini Sapana.net. Ya. Ini work order receiving ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh sistem informasi. Ini contoh saja ya. Ini ya yang bisa dikerjakan oleh gudang ya. Labor management ya, tenaga kerja, tracking expire date ya. Kapan expire ya. Nomor lot, serial number ya, dan lain-lain. Configurable UOMs ya, unit of measurement ya. Electronic and manual advancement notification ya, pengiriman ya, notifikasi pengiriman, sistem direct way, pengambilan secara langsung ya, kemudian inventory status ya, berapa jumlah stok dan lain-lain, kemudian repacking ya, mempacking ulang ya, cycle counting ya, keuangan ya, siklus keuangan, dynamic order allocation, dan banyak lagi ya, bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh beberapa saja ya. Ini contohnya penggunaan barcode ya, QR code, robot dan lain-lain. Ini yang mungkin sering kita gunakan sehari-hari. Sama barcode dulu ya. Barcode ini sehari-hari kita sudah lihat ya. Biasanya setiap produk ada ya. Kode angka yang terdiri dari huruf ya. Kemudian barcode ini bisa menyimpan data ya, seperti nama vendor, nama produk, harga ya. Bukan ditulis di sana tapi dikodekan dalam bentuk baris bar ya. Nanti ketika kita scan dengan alatnya, maka barcode ini terbaca yang terhubung langsung ke database yang kita miliki. Ya, ini contoh. Ya. Ini ya, ada number system karakter, manufacturer code ya, kode produksi, kode produk ya. Ya, ini contoh barcode ya, atau barcode. Nah, ini peralatan-peralatan untuk barcode ya, ada komputer ya, barcode scanner, barcode printer, barcode label. Barcode ini yang ini untuk membuat barcode ya.
Ini contoh barcode di warehouse ya. Nah, ini kode kita ya, kode produk yang ada di gudang MH STD 6, tanggal masuk, supplier, lembar. Jadi jenis kayu MH, tipe kayu STD standar, mungkin tebal kayu, tanggal masuk kayu ya. Suppliernya MGY, kodenya lembar K. Jadi ketika kita coba configurable dengan mesin pembuat barcode, hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika kita scan, nanti akan ketahuan lah informasi terkait dengan produk kita ini. Bahkan juga nanti bisa disimpan terkait dengan harga dan lain-lain. Barangkali kalau kita belanja di supermarket, di mall itu kan orang pakai barcode aja. Nah, itu contoh barcode. Ini contoh database-nya ya. Nggak perlu dijelaskan terlalu rinci. Ini contoh print out barcode ya. Ada menampilkan harga di sana ya. Oke, selanjutnya adalah QR code ya. Ini kan dari quick response code ya. Di barcode 2 dimensi ya, dapat menyimpan alamat dan URL, nomor telepon, teks, SMS, banyak ya, ini simpan. Ini contoh ya. Silahkan kalau ada yang mau coba di scan ini, nanti akan keluar nih apa. Coba Anda lihat apa hasilnya dari scan barcode ini, QR code ini. Ya. Jadi dia menyimpan satu informasi saja, alamat web ya. Kalau ada undang pernikahan ya, alamat pernikahan kayak Google Maps ya. Contoh. Nah, ini contoh barcode aplikasi online bebas ya. Ini saya kasih contoh. Kita kasih contoh ya. Ini contoh membuat QR code. Nah, ini contohnya ya, barcodegenerator.org. Misalnya pengen membuat barcode tentang alamat channel YouTube. Nah, ini contoh YouTube ya. Contoh channel YouTube saya aja lah ya. Sul Hamidi.